Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 2201072022, kelas 2 ada 3 akuntansi, nomor urut absen 15. Di sini saya akan membuat video perbankan. Materinya itu tentang kartu bank dan payment point. Yang pertama ada kartu bank. Ada pengertian kartu bank. Kartu bank atau bank card yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank ini dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan, kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Yang kedua ada tujuan dan fungsi kartu bank. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran, digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu ini untuk membayar di toko fisik, toko online, bahkan untuk melakukan pembayaran tagihan. Yang kedua, sebagai penarikan uang tunai. Pemegang kartu dapat mengakses dana mereka dengan menggunakan kartu bank dan PIN yang sesuai. Yang ketiga, sebagai keamanan. Kartu bank sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti chip terenkripsi, tanda tangan elektronik, atau teknologi pembayaran nirkabel seperti NFC untuk melindungi pemegang kartu dari penyalahgunaan. Selanjutnya, sebagai manajemen keuangan. Kartu bank sering terhubung dengan rekening bank pemegang kartu, memungkinkan pemegang kartu ini untuk melacak transaksi mereka dengan mudah melalui laporan bulanan atau akses online. Ini tuh membantu dalam manajemen keuangan pribadi. Selanjutnya ada akses kredit. Sebagai akses kredit, banyak kartu bank yang juga berfungsi sebagai kartu kredit yang memungkinkan pemegang kartu untuk mengakses dana pinjaman dengan tingkat bunga tertentu. Kemudian sebagai bonus dan hadiah. Beberapa kartu bank ini menawarkan program loyalitas, cashback, atau point reward kepada pemegang kartu tersebut. Selanjutnya, sebagai transaksi internasional. Kartu bank ini dapat digunakan untuk transaksi internasional, memungkinkan pemegang kartu untuk berbelanja di luar negeri atau melakukan transaksi dengan mata uang asing. Selanjutnya, sebagai keamanan transaksi online. Kartu bank seringkali memiliki fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 faktor untuk melindungi pemegang kartu dari penipuan online. Dan sebagai kemudahan dan kepuasan pelanggan. Kartu bank ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Dan selanjutnya ada materi jenis-jenis kartu bank. Ada beberapa kartu bank yaitu kartu kredit, kartu debit, kemudian ada 2, kartu debit dan kartu kredit. Yang pertama ada kartu debit. Apa sih pengertian kartu debit? Kartu debit ini adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening tabungan atau giro yang dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek electronic data capture atau EDC. Kemudian ada kartu kredit. Kartu kredit ini sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan yang sejenisnya, di mana kartu ini memberikan fasilitas kepada pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Dan ada beberapa silver.
Limit kartu kredit paling rendah sekitar 4 juta hingga 7 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan. Kemudian ada Gold. Limit kartu kredit sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta per bulan. Kemudian ada kartu debit Platinum. Limit kartu kredit ini sekitar 40 juta hingga 1 miliar. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 180 juta per bulan. Dan ada kartu debit Titanium. Hanya yang diundang secara langsung oleh bank yang akan mendapatkan kartu kredit Titanium ini. Dan selanjutnya ada kartu debit spesial. Ada kartu kredit spesial, yaitu jenis kartu kredit yang diperuntukkan bagi mereka pengusaha besar dengan aset miliaran, pengacara terkenal, bahkan dokter terkenal. Dan selanjutnya ada materi mekanisme penggunaan kartu bank debit. Yang pertama ada kartu bank debit, yaitu pada pengguna kartu debit ini mekanisme umumnya adalah digesek pada mesin EDC. Lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan pengguna, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin EDC saat melakukan transaksi. Selanjutnya, mekanisme penggunaan kartu bank kredit. Pada penggunaan kartu kredit ini, mekanismenya berbeda dengan kartu yang debit tadi. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank mencatat sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib kita bayarkan di setiap bulannya. Kemudian selanjutnya ada materi payment point. Payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulannya dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Tujuan payment point. Yang pertama, kemudahan akses. Payment point hadir untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada konsumen untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, termasuk tagihan utilitas, pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa, dan banyak lagi. Ini membantu mengurangi kerumitan yang mungkin dialami konsumen saat membayar tagihan atau melakukan transaksi keuangan. Dan yang selanjutnya, menyediakan alternatif pembayaran. Payment point menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke bank ataupun kartu kredit. Ini dapat membantu mengakomodasi berbagai tingkat akses ke layanan keuangan. Selanjutnya, meningkatkan ketersediaan layanan. Payment point ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan layanan keuangan di berbagai lokasi, termasuk daerah pedesaan dan wilayah yang terpencil yang mungkin tidak memiliki akses mudah di bank atau di ATM. Selanjutnya, membantu bisnis dan menyediakan layanan. Bisnis dan penyedia layanan menggunakan payment point sebagai alat untuk menerima pembayaran dari pelanggan mereka dengan lebih mudah. Ini dapat membantu dalam mengelola aliran kas dan mengurangi biaya administratif. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Dengan mengkonsolidasikan berbagai jenis pembayaran dalam satu tempat, payment point ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Kemudian ada manfaat penggunaan payment point. Yang pertama, kita bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa. Yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat. Maksud dari manfaat yang disebutkan tadi itu, yang pertama bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Ada payment point yang membuat kita tidak perlu membayar tagihan di konter masing-masing penyedia layanan.
Kita tidak perlu datang ke konter PLN untuk membayar listrik lalu pindah ke konter PDAM untuk membayar tagihan air. Dengan adanya sistem payment point ini, maka kita tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita bisa langsung membayar berbagai tagihan mulai dari listrik, telepon, hingga BPJS tanpa perlu ke tempat pembayaran masing-masing tagihan. Ini sangat membantu masyarakat seperti kita untuk menghemat waktu terlebih untuk masyarakat yang memiliki kesibukan yang sangat padat. Dan selanjutnya mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa. Semakin banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, tentu semakin mudah pula pelanggan untuk membayar tagihannya.